Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah sekaligus bisa bersabar untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Seperti biasanya di Ahad pekan keempat ba'da subuh kita mempelajari kitab yang bagus, kitab yang mulia, yaitu tentang tazkiyatun nafas. Bagaimana untuk membersihkan jiwa. Kita perlu untuk selalu mempelajari ilmu atau materi-materi yang berkaitan tentang tazkiyatun nafas agar kita berusaha membersihkan jiwa kita. Karena jiwa ini cenderung kepada keburukan. Jiwa itu condong kepada kemaksiatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu condong kepada perkara-perkara yang buruk. Maka kalau tidak kita sadari, tidak segera kita bersihkan, maka keburukan-keburukan itu akan mengotori jiwa kita atau bahkan lebih dominan dalam jiwa kita, sehingga semakin sulit orang itu mengendalikannya. Kalau sudah sulit dia mengendalikan jiwanya, itu sangat berbahaya. Jiwa mengajak kepada keburukan sedangkan dia tidak bisa mengendalikannya, maka yang ada adalah dia hidupnya itu condong kepada keburukan dan sangat sulit untuk dia mengajaknya kepada ketaatan. Dengan membersihkan jiwa tersebut dari kotoran-kotoran, dari hal-hal yang merusaknya, maka akan mudah sekali kita mengajaknya kepada ketaatan. Baik, di antara cara untuk membersihkan jiwa yang paling pertama dibawakan oleh pengarang kitab ini yaitu tentang keikhlasan. Perkara keikhlasan ini harus selalu diperhatikan oleh seorang hamba, karena mungkin orang dengan terbiasa melakukan suatu amalan, dia tidak mengendalikan hatinya, dia tidak perhatian dengan hatinya, ternyata hatinya itu bukan untuk Allah. Ibadahnya itu ternyata ada campuran untuk mencari keduniaan, campuran mencari pujian, mencari nama baik di tengah masyarakat, atau campuran-campuran yang lain, sehingga ibadahnya itu tidak punya bobot. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas keikhlasan. Kita sebutkan beberapa asar atau perkataan para sahabat, para ulama tentang keikhlasan. Yang pertama perkataan Ya'qub, Ya'qub As-Sakhtiyani, kata beliau, orang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ini diantara ciri-ciri orang yang ikhlas itu, dia berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia sangat perhatian untuk menyembunyikan keburukan-keburukannya. Kenapa? Karena dia akan malu kalau keburukannya itu dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Dia dengan sekuat tenaga untuk menyembunyikan keburukan-keburukannya tersebut. Pengen berbuat maksiat, dia tutupi maksiatnya, dia sembunyikan, rapat-rapat dari keluarganya, dari anaknya, dari istrinya. Dia betul-betul sembunyikan itu.
karena dia akan malu kalau ketahuan. Nah, orang-orang yang ikhlas yaitu yang berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Dia punya amalan yang khusus, dia punya amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia punya sholat, tidak dilihat oleh orang lain. Dia punya puasa, tidak jarang orang tahu. Dia punya sedekah, dia punya amalan baca Quran, dia punya amalan-amalan soleh yang lain yang tidak diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Sekarang ini banyak sekali orang yang malah memperlihatkan amalan-amalannya. Ketika dia berhaji, berumroh, dia tampakkan ibadahnya tersebut. Ya, mungkin dengan memposting foto ketika dia berada di tanah suci, mengupload fotonya di depan Ka'bah. Orang akan mudah mengetahui kalau dia sedang ibadah, dia sedang umroh. Walaupun niat orang berbeda-beda, mungkin niatnya hanya sebagai menunjukkan sifat senangnya ketika dia sudah berada di sana, atau niatnya untuk memotivasi orang lain supaya orang lain juga tergerak untuk bisa pergi ke sana. Tapi namanya hati itu berbolak-balik, tidak ada yang bisa menjamin ketika dia memperlihatkan amalannya itu dia masih tetap ikhlas. Karena kita ini dituntut untuk ikhlas, baik sebelum beramal, di saat beramal, dan setelah beramal. Itu semua dituntut untuk ikhlas. Maka setelah kita beramal itu, kita berusaha untuk menyembunyikannya agar jangan sampai mempengaruhi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali para ulama yang berusaha menyembunyikan amalan-amalan mereka, seperti Ali bin Husain Zainal Abidin yang dijuluki dengan Zainal Abidin. Dia menyembunyikan amalannya. Dia bersedekah kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah setiap malam. Dia memikul bahan makanan, gandum dan lain sebagainya untuk memberi makan orang-orang fakir miskin di Madinah, dan dia lakukan di malam hari. Penduduk yang di Madinah, penduduk miskin di Madinah, mereka setiap malam, setiap paginya menjumpai makanan ada di depan pintu mereka. Tanpa mereka ketahui siapa yang memberi makanan itu. Ketahuannya ketika beliau meninggal dunia. Baru terputuslah penduduk miskin Madinah tidak lagi mendapatkan bahan makanan tersebut. Mereka baru menyadari ternyata selama ini yang memberi mereka makanan adalah Ali Zainal Abidin. Dan juga baru diketahui setelah mereka memandikan jenazah beliau, ada bekas ya, berwarna hitam atau bekas orang yang sedang memanggul ya, barang yang berat berada di bahunya. Ini baru ketahuan, Masya Allah ya. Itu beliau merahasiakan amalannya. Termasuk disebutkan ya, ada seorang ulama ketika dia menangis karena takut kepada Allah, lalu datang tamu atau orang yang berkunjung ke rumahnya, dia mengatakan az-zukham sadid al-yaum, hari ini pilek cukup lumayan ya, supaya orang tidak tahu kalau dia itu sedang menangis. Bahkan ada ulama salaf yang menangis di samping istrinya. Dia tidur satu bantal dengan istrinya ya, tapi istrinya tidak tahu kalau air matanya sedang mengalir, air matanya sedang menetes, karena dia ingat kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu mereka menyembunyikan amalan mereka. Maka kita ingin menjaga keikhlasan tersebut, maka berusaha menyembunyikan amalan. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memuji orang-orang yang memiliki amalan-amalan rahasia yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah SAW juga memberikan jaminan orang yang beramal dengan menyembunyikan amalannya seperti orang yang bersedekah. Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui. Ini orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Kemudian perkataan yang kedua dari As-Susi berkata, ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Barang siapa yang masih menyaksikan keikhlasan dalam keikhlasannya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Masyaallah, ini ungkapan yang sangat indah. Ikhlas yaitu tidak merasa telah berbuat ikhlas.
Jadi seorang jangan merasa ujub, jangan merasa dirinya itu sudah ikhlas. Ketika memberi sesuatu dia bilang, nggak apa-apa, saya ikhlas kok ini. Nah, dia seakan-akan menyaksikan kalau dirinya itu sedang ikhlas. Nah, sedangkan orang yang ikhlas itu ciri-cirinya dia tidak bersaksi, dia tidak menyaksikan kalau dia itu ikhlas. Walaupun mungkin kebiasaan kita ketika mengatakan saya sedang ikhlas, itu tujuannya saya ridho maksudnya ya, tapi biasanya menggunakan kalimat ikhlas. Padahal ikhlas itu bukan diucapkan, ikhlas itu masalah hati. Gimana hatinya itu murni betul-betul lillahi ta'ala. Nah, cuma ungkapan kita untuk memberitahu kalau dia itu ridho, misalkan dia memberi sesuatu kepada orang lain, dia bilang silakan diambil, saya ikhlas. Ya, padahal maksudnya saya ridho, saya rela gitu ya. Tapi dia ungkapkan dengan saya ikhlas ya. Baik. Nah, ucapan seperti ini harusnya dihindari ya. Saya ikhlas ya. Dan seterusnya. Karena orang yang ikhlas itu dia tidak menyaksikan dirinya berbuat ikhlas. Bahkan orang yang ikhlas itu dia selalu was-was ya. Kira-kira saya ikhlas atau tidak? Amalan saya ini kira-kira murni untuk Allah atau tidak? Ini orang yang ikhlas. Makanya ketika dia selesai beribadah, dia selalu berdoa minta diterima ibadahnya itu. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Atau dia selalu banyak beristighfar. Kita diajari oleh Rasulullah SAW selesai sholat membaca istighfar, supaya membantu kita untuk betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai salam ke kanan dan ke kiri langsung astagfirullah 3 kali. Ya, kita banyak beristighfar karena kita menyadari ya, dan kita khawatir jangan sampai amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Barang siapa yang menyaksikan keikhlasan dalam keikhlasannya, maka keikhlasannya masih butuh keikhlasan lagi ya. Jadi kalau orang yang menyaksikan dirinya ikhlas, maka keikhlasannya itu butuh keikhlasan. Dia butuh belajar tentang ikhlas lagi. Karena namanya ikhlas itu sebagaimana yang tadi kita jelaskan di awal, yaitu harus disembunyikan. Dia berusaha menyembunyikan amalannya tersebut. Kemudian apa yang disampaikan di atas menjelaskan tentang membersihkan amal dari sifat ujub, merasa ikhlas dan melihat keikhlasan diri adalah ujub ya. Tadi orang yang mengatakan saya ikhlas atau dia merasa dia sudah sangat ikhlas, ini perasaan-perasaan yang merupakan sifat ujub. Ini tidak boleh ada pada diri seseorang. Seorang muslim itu dia selalu was-was. Kalau dia pede mengatakan saya ikhlas atau merasa dirinya ikhlas, ini berbahaya. Ya, bisa-bisa itu ditunggangi oleh syaitan sehingga dia masuk kepada bagian yang lain, yaitu namanya ujub. Ya, ujub merasa dirinya ikhlas, merasa dirinya soleh, merasa dirinya paling utama daripada yang lainnya. Ini sangat berbahaya. Karena inilah sifatnya iblis. Ya, dia merasa ujub atau sombong sehingga dia merasa selain daripadanya itu tidak setara atau di bawahnya dia. Dan itu merupakan salah satu perusak keikhlasan ya. Perbuatan atau sifat ujub ini adalah merusak keikhlasan. Amal yang ikhlas adalah yang bersih dari segala jenis perusak keikhlasan. Berikutnya Ayub berkata, bagi para aktivis mengikhlaskan niat jauh lebih sulit daripada melakukan seluruh aktivitas. Hanya bagi orang yang melakukan amalan soleh, maka mengikhlaskan niat itu jauh lebih sulit daripada melakukan amalan soleh itu. Termasuk amalan-amalan soleh yang besar, ya, walaupun kelihatannya sulit, tapi ternyata keikhlasan itu jauh lebih sulit. Ya, kalau kita sadar keikhlasan itu jauh lebih sulit, maka orang ketika beramal dia harus betul-betul perhatian dengan hatinya. Dia betul-betul mengkondisikan hatinya, batinnya dia kondisikan, jangan sampai tujuan dia beramal itu bukan untuk Allah. Dia kondisikan betul-betul lurus, hatinya itu dia luruskan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama berkata, ikhlas sesaat berarti keselamatan abadi, tetapi ikhlas itu sangat sulit. Ikhlas sesaat, ya keberhasilan selama-lamanya. Kalau orang sesaat dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang abadi.
Artinya kalau dia ikhlas di dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari keikhlasan tersebut. Atau di alam kuburnya dia sudah mendapatkan pahala karena keikhlasan tersebut. Ini orang yang ikhlas walaupun hanya sesaat saja, maka keberhasilannya itu sudah selama-lamanya. Ini pentingnya keikhlasan, ya. Walaupun amalan yang kecil, kalau dia ikhlas, maka itu akan menjadikan keberhasilan bagi dirinya. Sebaliknya amalan yang besar kalau ikhlasnya rusak, ikhlasnya bermasalah, maka bisa jadi tidak ada bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Suhail pernah ditanya tentang sesuatu yang paling berat bagi dirinya, ia menjawab ikhlas. Jadi seorang ulama tabi'in bernama Suhail pernah ditanya apa yang paling berat bagi dirinya, kata beliau ikhlas. Sebab dengan ikhlas dirinya tidak mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakan sama sekali. Kenapa ikhlas itu sangat berat? Karena orang yang ikhlas itu berarti dia sudah siap untuk mendapatkan siap untuk tidak mendapatkan bagian apa-apa dari dunia ini. Jadi orang yang ikhlas itu dia sudah siap tidak mendapatkan apa-apa. Ketika dia beribadah, dia beramal, dia harus siap dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak bisa mendapatkan pujian dari orang lain, tidak bisa mendapatkan nama baik di tengah masyarakat, tidak bisa mendapatkan balasan dari orang lain di dunia, atau tidak bisa mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain. Nah, ini dia tidak mendapatkan apapun itu. Maka ini yang sulit menurut seorang tabi'in bernama Suhail. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas berarti seorang tidak mendapatkan apa-apa kecuali nanti di hari kiamat. Dia hanya mendapatkan bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari manusia, ya dia tidak dapat apa-apa. Itu orang yang ikhlas. Nah, orang yang tidak ikhlas, kadangkala dia berbuat sesuatu masih ada campuran pengen dapat apa-apa dari orang lain. Ketika dia bersedekah, masih ada campuran pengen disebut-sebut namanya, Bapak Fulan, ini yang rajin sedekah. Dia orang yang dermawan di kampung kita ini, ya Bapak Fulan itu. Nah, ada harapan atau ada niat yang seperti itu. Ini sangat berbahaya. Ini merusak keikhlasan. Makanya Allah sebutkan tentang penghuni surga atau orang-orang abror, orang-orang abror yang akan diberi balasan dengan surga, yaitu mereka yang memberi makan kepada orang miskin. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa 'asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang-orang abror itu mereka memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada para tawanan. Dan mereka memberi makan itu makanan-makanan yang mereka cintai. Bukan makanan-makanan tersisa, bukan makanan terbuang, tapi makanan yang mereka juga suka untuk memakannya, tapi mereka lebih mendahulukan orang lain. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya. Walaupun dia juga lagi senang untuk makan makanan itu, tapi ada orang lain yang minta, dia dahulukan orang lain. Masya Allah. Ini orang-orang abror, memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim, dan juga para tawanan. Kemudian Allah sebutkan apa tujuannya, motivasinya apa mereka beri makan itu? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah. Dan ini Allah sebutkan, ya Allah mengetahui isi hati mereka. Jadi orang-orang abror itu mereka bukan memberitahu kepada orang fakir miskin kalau kami ini memberi makan karena wajah Allah. Mereka tidak beritahu itu, tapi Allah mengungkapkan karena Allah tahu isi hati mereka. Artinya dalam hati mereka berkata dalam hati, kami memberi makan kepada kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan, ya, balas budi. Kami enggak mengharapkan balas budi sama sekali dari kalian, wala syukura, termasuk ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih saja mereka tidak mau mengharapkan. Ini murni perbuatan mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebutkan
Ini masih asar ya tentang ikhlas. Fudail berkata, meninggalkan suatu amal karena orang lain adalah riya, sedangkan beramal karena orang lain adalah syirik. Adapun ikhlas adalah ketika Allah Azza wa Jal menyelamatkanmu dari keduanya. Ya, seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad, meninggalkan suatu amal karena orang lain adalah riya. Jadi ada orang yang tidak jadi beramal gara-gara orang lain. Ini riya. Ya. Jadi kita beramal itu tidak memandang ada orang atau tidak ada orang, kita terus melakukan amalan tersebut. Ya, jangan sampai gara-gara ada orang akhirnya dia malu tidak jadi beramal. Berarti dia tidak jadi beramal gara-gara orang lain. Orang tidak jadi beramal itu ya harusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak jadi beramal karena Allah, maka ini perkara yang bagus. Ya. Atau dia beramal karena Allah atau tidak jadi beramal karena Allah, ini perkara yang bagus. Jadi contohnya apa? Orang yang tidak jadi beramal karena Allah. Jadi mungkin dia mau beramal, ternyata dia atur hatinya kok sulit untuk ikhlas, akhirnya nggak jadi dia beramal. Ini perkara yang terpuji. Ya. Dia nggak jadi beramal karena memang dia tidak berhasil mengontrol hatinya menjadi hati yang ikhlas. Tapi kalau dia tidak jadi beramal karena manusia, maka itulah riya. Sedangkan beramal karena orang lain adalah kesyirikan. Ya. Adapun ikhlas ketika Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini asar seputar keikhlasan. Kemudian kita lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu tentang niat. Niat ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan keikhlasan. Jadi kadangkala niat itu diistilahkan dengan ikhlas, ikhlas juga diistilahkan dengan niat. Jadi kedua hal ini sebetulnya sama. Namun para ulama ada yang membedakannya untuk memudahkan kita bisa memahami. Baik. Jadi niat itu lebih umum, lebih luas daripada ikhlas. Ikhlas itu adalah seorang memurnikan amalannya supaya tidak ada campuran sama sekali tujuan dalam beramal. Tujuannya dia beramal adalah betul-betul murni untuk Allah, tidak ada campuran untuk selain Allah. Adapun niat ini lebih umum ya. Niat itu termasuk tujuan dia beramal, termasuk juga untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Niat juga untuk membedakan mana amalan yang merupakan ibadah, mana amalan yang hanya aktivitas tradisi biasa, aktivitas yang mubah. Nah, ini bisa dibedakan dengan adanya niat. Adapun ikhlas ini berkaitan dengan al-qasdu, yaitu tujuan di dalam orang itu beramal. Nah, tadi niat lebih umum. Kata beliau, niat bukan sekedar ucapan nawaitu, ya, saya berniat. Lebih daripada itu, ia adalah dorongan hati seiring dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ia mudah untuk dicapai, tetapi kadang-kadang juga sulit. Seorang yang hatinya dipenuhi dengan urusan agama akan mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan niat untuk berbuat baik. Sebab ketika hati telah condong kepada pangkal kebaikan, ia pun akan terdorong kepada cabang-cabang kebaikan. Masya Allah. Ya, ini perkara niat, ya, bukan sekedar ucapan, tapi niat itu perkara hati. Gimana dorongan hatinya, gimana niatnya yang ada di dalam hati. Jadi bukan ucapan nawaitu, saya sudah berniat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa patokan niat itu adalah perkara hati. Ya. An-niyatu mahallul qalb. Niat itu urusannya hati, jadi bukan urusan lisan. Jadi misalkan ada orang yang sholat, sebelum takbiratul ihram dia mengucapkan nawaitu, berarti kan dia ucapkan niat tersebut.
niat diucapkan nawaitu. Tapi hatinya ternyata niatnya berbeda dengan ucapan. Contoh, niatnya dari rumah pengen sholat duhur berjamaah, padahal sekarang sedang waktu asar. Ya, mungkin karena dia baru bangun tidur, dia kira ini duhur. Niat dari rumah pengen sholat duhur, sampai di masjid nawaitu dan nawaitunya itu sholat asar, ya. Tapi niatnya masih belum berubah, niat dalam hatinya masih sholat duhur. Padahal yang terucap itu karena spontan, nawaitu sholat asar, ya, saya niat sholat asar. Nah, ucapan lisan ini tidak dianggap dan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena niat yang ada dalam hati itu niatnya sholat duhur. Jadi ada orang juga yang baru ketahuan setelah salam, ya. Setelah salam ternyata ini tadi sholat asar, padahal tadi dia awalnya niatnya sholat duhur. Nah, kalau seperti ini modelnya, sholatnya tidak sah. Dia wajib mengulangi sholatnya tersebut karena niatnya keliru. Sehingga yang menjadi patokan itu adalah apa yang ada di dalam hatinya, niatnya, bukan apa yang dia ucapkan nawaitu tersebut. Baik. Dan niat ini kadangkala mudah untuk dicapai, tapi kadangkala juga sulit. Nah, tergantung dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Orang yang selalu condong kepada kebaikan, condong kepada ketaatan, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk selalu menghadirkan niat. Ya, walaupun niat ini kelihatannya sangat ringan, ya, tapi kadangkala orang itu lalai untuk menghadirkan niat. Padahal kalau seandainya dia menghadirkan niat, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan. Contoh misalkan kita yang duduk di majelis ini tadi pada subuh, kita duduk sambil mendengarkan pengajian, sekaligus kita niatkan i'tikaf. Tadi sudah niatkan atau belum ini? Nah, walaupun hanya perkara-perkara yang ringan, ya, menghadirkan hati niatnya untuk sekaligus i'tikaf di masjid sampai syuruk, ya. Kalau tidak diniatkan dalam hati, berarti dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Dia hanya mendapatkan pahala menghadiri majelis ilmu, tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Berbeda dengan orang yang dari awal niatnya memang pengen mendapatkan pahala i'tikaf. Saya duduk ini, saya sekaligus mendengarkan pengajian, sekaligus menunggu duha. Jadi pahalanya sudah beda lagi. Pahala menunggu duha itu ada sendiri. Kemudian pahala saya i'tikaf. Kemudian niat-niat yang lain kalau dia hadirkan, maka dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Atau mungkin orang yang berjalan ke masjid, ya, jadi dari awal dia berangkat dari rumah ke masjid itu niatnya bukan hanya sholat berjamaah saja. Saya ketika jalan ke masjid ini niat sholat berjamaah, kemudian niat bersilaturahim, ya, niat berjumpa dengan kaum muslimin, kemudian niat untuk bersedekah dengan kaum muslimin, sedekah senyuman. Ketika ketemu saudara sama muslim, saya senyum dengan saudara saya itu. Kemudian saya niat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya di jalan ataupun nanti saya melihat ada kemungkaran atau perkara yang perlu saya luruskan, saya niat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian saya niat nanti kalau ada teman atau saudara saya sama muslim, saya pengen bersalaman dengan teman saya tersebut. Masya Allah. Jadi pahala yang dia dapat itu bukan pahala orang sholat berjamaah saja, tapi berbagai macam pahala dia dapatkan gara-gara apa tadi? Menghadirkan niat, ya. Jadi memang kadangkala ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan, ya. Alhamdulillah kita mungkin dimudahkan oleh Allah bisa mempelajari masalah niat ini, sehingga kita tiap melakukan apa-apa kita berusaha untuk menghadirkan niat. Ini baru dalam perkara yang mubah, ya. Apalagi dalam perkara ibadah, ya, maka harus dibutuhkan adanya niat tersebut. Karena kalau tidak ada niat, maka bisa jadi amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang dipersulit untuk niat, termasuk dalam perkara ibadah pun dia sulit untuk niat, ya.
Termasuk perkara yang fardu pun, yang wajib pun, mungkin niatnya juga bermasalah. Ini orang-orang yang dipersulit oleh Allah untuk menghadirkan niat. Contohnya apa? Ketika dia bersedekah atau membayar zakat, ya, niatnya sudah bercampur dengan yang lain, ya, bukan hanya niat untuk menjalankan ibadah tersebut, tapi niat untuk mencari nama di masyarakat, niat untuk dilihat oleh orang lain, dan lain sebagainya. Ketika pergi haji, ini amalan yang agung, ya, kewajiban. Namun niatnya bisa jadi sulit dia menghadirkan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji niatnya untuk yang lain, supaya nanti pulang dipanggil Pak Haji. Kalau nanti calonkan diri menjadi gubernur atau menjadi Pak Bupati, ada nama H, ya, H di depannya, lebih marem kalau ada nama H-nya, ya, bisa lebih mudah dicoblos, mudah dipilih gitu. Atau niatan-niatan yang lain, ya. Nah, itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang orang ini aktivitasnya bukan cenderung untuk agama. Aktivitasnya hanya untuk urusan dunia. Nah, kalau aktivitasnya untuk urusan dunia, kadangkala agama itu hanya dijadikan tunggangan untuk dunia. Naudzubillah min dzalik, ya. Ada orang yang agama itu hanya sebagai jembatan supaya dia mendapatkan dunia. Ya, kenapa dia hadir di majelis ilmu? Ya, mungkin dia ada tujuan-tujuan dunia yang lain. Kenapa dia ikut di barisan ini? Mungkin dia punya tujuan bisnis, dia punya tujuan politik, dia punya tujuan ini, punya tujuan itu, atau tujuan-tujuan yang lain. Nah, seharusnya seorang yang beriman, seorang yang betul-betul ikhlas, dunia itu dia jadikan sebagai jembatan untuk mendapatkan akhirat. Dia punya harta sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Dia punya jabatan, dia jadikan wasilah untuk mendapatkan pahala. Dia punya kekuasaan, dia punya nama baik, dia disegani di masyarakat. Dia gunakan itu semua untuk kebaikan-kebaikan akhirat. Masya Allah. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlap dunia akan mendapatkan kesulitan besar untuk mencapainya. Bahkan dalam mengerjakan yang wajib sekalipun, untuk menghadirkan niat dengan baik ia harus bersusah payah. Ya, ini yang tadi kita contohkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Ini hadis yang sangat masyhur, ya. Hadis yang biasanya selalu dibacakan, ya, ketika berkaitan dengan niat. Dan ini hadis yang selalu dibawakan oleh para ulama hadis. Ketika mereka menulis buku hadis, biasanya selalu mengawali hadis dengan hadis yang kita baca ini. Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan tiap-tiap orang itu dilihat atau dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niatnya hijrah untuk Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia ingin dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya juga mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Masya Allah, ya, ini hadis yang sangat agung, ya. Dan sebagian ulama menyebutkan ini hadis menjadi porosnya agama kita. Jadi semua ajaran agama Islam itu kembali kepada hadis yang kita baca. Saking luasnya cakupan dan dalamnya cakupan hadis yang kita baca. Jadi semua amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya keliru, maka amalan itu tidak akan sah. Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau membuat sebuah kaidah, ya, wan niyatu syartun li sa'iril a'mal bihasalahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat untuk semua amalan. Ya, namanya syarat. Kalau dia tidak ada, maka amalan itu tidak dianggap.
Sesungguhnya niat itu adalah syarat untuk semua amalan. Ya. Dengannya amalan itu bisa sah, dan dengannya atau dengan tidak adanya niat itu amalan tidak akan sah. Jadi syarat semua amalan adalah niat. Seorang pengen sholat, maka dia wajib meniatkan dalam hatinya. Seorang yang pengen puasa juga harus dia niatkan. Seorang yang pengen bayar zakat juga dia niatkan. Orang yang pengen berhaji juga dia niatkan. Penentunya ada di niatnya tersebut. Jadi ada orang yang sangat dermawan. Jadi dia orang yang sangat dermawan sekali. Mungkin tiap hari, tiap pekan dia mengeluarkan harta yang cukup banyak untuk dia sedekahkan ke fakir miskin. Tapi karena orang ini dia tidak pernah belajar tentang kewajiban zakat. Walaupun dia tidak pelit, dia sangat dermawan. Dia punya harta yang sudah sampai nisab, hartanya sudah sampai haul. Tapi dia tidak pernah hitung, tidak pernah keluarkan zakatnya. Tapi dia rajin sekali sedekah, bahkan sedekahnya lebih banyak daripada zakatnya itu. Tetap zakatnya belum gugur. Dia dianggap orang yang belum membayar zakat. Dan itu banyak. Ya, orang karena tidak tahu tentang zakat, akhirnya dia tidak pernah membayar zakatnya, dan tentunya dosanya belum gugur atau kewajibannya belum gugur kalau dia belum keluarkan zakatnya. Walaupun zakatnya itu hanya 2,5% dari hartanya tersebut. Sedekah yang banyak itu tidak bisa menggugurkan zakat tadi. Kenapa? Kembali kepada niat. Dia niat hanya sedekah, maka tidak bisa menggugurkan zakatnya. Maka ke orang yang mau bayar zakat, dia niat ke dalam hatinya, kalau harta saya ini adalah untuk bayar zakat, baru bisa menggugurkan kewajiban zakat. Masya Allah. Jadi sangat berpengaruh sekali niat itu dengan amalan seseorang. Dengan niat juga bisa membedakan satu amalan dengan amalan yang lain, satu solat dengan solat yang lain. Solat mungkin sama-sama rakaatnya 4, tapi itu bisa membedakan adalah karena niatnya. Ada orang yang jamak solat, dia jamak duhur dan asar, ya. Ini cuma jamak tanpa qasar. Nah, orang yang jamak solat itu, yang membedakan solat yang pertama dan solat yang kedua adalah niatnya, ya. Kalau niatnya keliru, solat yang pertama niatnya duhur, solat yang kedua dia tidak hadirkan, ini solat duhur atau solat asar, dia tidak hadirkan, ya. Dia refleks saja, langsung berdiri takbir, maka tidak dianggap solat asarnya tersebut. Kenapa? Karena tidak menghadirkan niat. Jadi kita dituntut untuk selalu menghadirkan niat. Sebelum takbir itu kita menghadap kiblat, usahakan coba ditata hatinya, dihadirkan hatinya, saya ini sholat apa. Jadi jangan hanya refleks, imam takbir langsung ikut takbir. Apalagi dia sudah buru-buru dari rumah, sudah imamnya mau ruku, apalagi langsung takbir seketiga, tanpa dia tenang terlebih dahulu. Kita dituntut selalu menghadirkan niat. Jadi hadap kiblat, coba diatur hatinya, saya mau sholat apa, ya, niatkan dalam hati. Nah, kalau dengan seperti itu, insya Allah sholatnya lebih khusyuk, sholatnya lebih sadar. Jadi dia sholat bukan hanya sekedar rutinitas, tapi betul-betul dia murni ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk semua amalan yang kita lakukan, kita berusaha untuk menghadirkan niat terlebih dahulu. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau diajak untuk mengunjungi atau untuk melayat seorang jenazah. Maka beliau mengatakan, tunggu sebentar, saya hadirkan niat saya terlebih dahulu. Jadi beliau menghadirkan niatnya dulu, baru berangkat untuk mengunjungi mayit. Jadi seperti itu para ulama, mereka menerapkan gimana selalu menghadirkan niat, karena itu menjadi penentunya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap orang itu akan diganjar, akan dikasih pahala, dibalas sesuai dengan kadar niatnya tersebut. Kadangkala dengan niat itu pahalanya besar, kadangkala dengan niat itu pahalanya menjadi kecil, bahkan tidak berbobot sama sekali. Itu diganjar gara-gara niatnya. Mungkin amalannya sama,
tapi karena niatnya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Jadi di sini ada amalan, di sini ada niat, di sini ada hasil. Jadi amal, niat, hasil. Mungkin amal sama, solat ya sama. Mungkin dua orang solatnya sama, ya sama-sama solat subuh atau sama-sama solat duhur. Niatnya belum tentu. Ya, ketika solat itu ada yang niatnya betul-betul dihadirkan untuk Allah, ada yang niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya juga akan berbeda, balasannya juga berbeda. Yang niatnya untuk Allah balasannya besar, sedangkan niatnya untuk selain Allah bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan bisa mendapatkan dosa. Ini kita terapkan dalam semua amalan. Jadi amalan kadang sama, tapi yang membedakan adalah niat, maka hasilnya pun berbeda. Pergi haji sama, musimnya sama, berangkatnya sama, amalan-amalannya sama, ritualnya sama, tapi niatnya membedakan. Hasilnya juga pasti akan berbeda. Dan begitu pula amalan-amalan yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ini perkara niat yang harus selalu kita perhatikan, dan ini termasuk tazkiyatun nafas, ya, metode pensucian jiwa yang paling penting adalah gimana kita mengontrol hati, mengatur hati kita agar selalu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil mungkin menunggu waktu syuruk, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Moga. Kalau di rumah sebelum sebenarnya, kalau lagi sebelum mengajarkan data, karena di rumah butuh bisa, bisa. Dan yang kedua, masalah menjalani ibadah haji. Haji kan untuk membutuhkan sama kelima, tapi niatnya berbeda. Tadi gimana? Benar nggak yang mereka nggak berilmu? Itu kan beda. Baik, tentang haji tadi ya, yang kedua. Nah, yang pertama, orang yang berwudu dari rumah, dia sudah niat untuk sholat asar. Kadangkala orang berwudu itu refleks, ya. Jadi begitu azan dikumandangkan, dia langsung ngambil air wudu karena pengen sholat. Nah, kadangkala belum dia menghadirkan saya mau sholat apa. Jadi niatnya hanya pengen sholat, tapi untuk sholat apanya kadangkala itu belum hadir. Nah, kecuali kalau dari rumah sebelum berwudu dia sudah menghadirkan niat, saya berniat sholat asar misalkan. Nah, maka dia dianggap sudah berniat. Nah, tapi kalau dia hanya berwudu kemudian niat sholat tanpa menghadirkan sholat apanya, maka dia butuh untuk menghadirkan niat kembali. Atau menghadirkan niat itu untuk menguatkan niat kita yang sebelumnya. Bisa jadi dalam perjalanannya itu niatnya bisa berubah, ya. Namanya orang kan bisa lupa juga. Dari awal dia berwudunya itu niatnya sholat asar, di tengah jalan berubah niatnya, mungkin lupa, saya mau ke masjid mau sholat duhur ini. Nah, ini kan sudah berubah lagi. Nah, kalau dia sampai masjid takbir niatnya sholat duhur, nah ini berarti tidak sah sholatnya, dia harus mengulangi lagi. Maka dibutuhkan untuk menguatkan niat tersebut. Sehingga para ulama ada yang memang menganjurkan untuk mengucapkan usolli, ya, mengucapkan usolli sebelum sholat itu memang tujuannya untuk menguatkan saja. Jadi bukan sebagai niat, tapi hanya mengingatkan, menguatkan dia itu mau sholat apa, supaya hadir niatnya dalam hati, hadir dia mau sholat apa. Maka sebagian menganjurkan, ya, sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan untuk membaca usolli, tapi itu bukan penentu. Artinya orang mau baca usolli, nggak baca usolli nggak masalah. Yang penting hatinya tuh gimana, hadir atau belum. Dia tiap hari baca usolli tapi hatinya nggak hadir, ya juga sama, nggak dianggap niat. Jadi bukan masalah usollinya, tapi masalah hatinya. Baik. Jadi kalau dia dari rumah sudah meniatkan untuk sholat tertentu, kemudian sampai masjid
juga tidak berubah, insya Allah tidak masalah. Itu sudah dianggap niat. Nah, yang menjadi masalah kalau memang ada perubahan di tengah jalan. Dan tidak masalah kita menguatkan kembali dengan menghadirkan niat ketika menghadap kiblat, kita kembali menghadirkan niat kita ini mau sholat apa. Nah, dengan demikian sholat kita itu betul-betul dalam kondisi sadar. Ya. Karena ada orang yang sholatnya tidak sadar, jadi hanya refleks saja. Nah, sholat dia takbir, imam takbir ikut takbir sampai salam, dia salam selesai. Jadi kayak tidak ada kesadaran ini dia mau sholat apa, mau menghadap kepada siapa, ini tidak ada kesadaran. Nah, kita butuh kesadaran dalam sholat. Nih, Allahu a'lam bishawab. Nih. Ya, sholat sebenarnya satu sholat. Kadang-kadang dalam sholat itu hilang, pikiran saya hilang. Ya, itu mengendalikan itu yang sulit. Kadang itu kita fokus mantap apa, tapi ada bisa hilang. Kadang pikiran lain, yang belum dapat pikir biasanya terpikir juga. Tidak ada. Masya Allah. Saya apa tadi di tempat di mana bilang nih, atau ingat sana. Iya. Ini gimana caranya kita memang semuanya berada dari pribadi masing-masing. Ini gimana kita fokus gitu. Nah, yang kedua terkait dengan masyarakat. Ya, terkait dengan kita harus tidak di posisi kita ngantuk, baik itu bersandar atau tidak bersandar. Apakah butuh kita masih tanda? Kalau bisa itu tidur. Nggak terasa itu tidur, nggak terasa. Itu nggak terasa. Hilang. Jadi butuh kita masih. Terima kasih. Baik ya. Yang pertama mengenai mengendalikan hati ya supaya fokus ya, terutama ketika sholat. Kita dituntut ya ketika sholat itu betul-betul khusyuk ya, dan itu intinya sholat ya. Intinya sholat adalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Yaitu betul-betul pikirannya fokus untuk Allah, hatinya betul-betul berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengingat yang lain. Tidak mengingat pekerjaan, apalagi tadi barang hilang. Ada yang bilang kalau pengen cari barang hilang maka sholatlah. Jadi bukan sholat minta kepada Allah, tapi sholat sambil ingat-ingat barang hilang itu. Baik, jadi kita itu akan mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Nah, gimana cara mengendalikannya? Disebutkan oleh seorang ulama, orang ketika hendak sholat maka dia harus khusyuk dari berwudu. Berwudunya dia sudah khusyuk alias menghadirkan hati. Wudunya bukan wudu yang asal-asalan. Berwudu sudah menghadirkan hati. Wudu saya ini untuk menggugurkan dosa-dosa, membasuh wajah. Niatkan dalam hati untuk melunturkan dosa-dosa dari wajah, penglihatan, matanya, semua digugurkan dosa-dosa itu. Membasuh kepala, pikiran-pikiran kotor joroknya dilunturkan dosa-dosanya. Membasuh tangan, membasuh kaki, semuanya dia hadirkan hati untuk membersihkan dosa-dosa. Selesai berwudu, dia minta ampun kepada Allah. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Dia minta ampunan dan minta disucikan. Karena dia dari awal sudah tobat, sudah bersihkan dosa-dosanya. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan menghadirkan banyak niat yang tadi kita sebutkan ya. Sebelum berangkat dia sudah dia sudah sadar mau ngapain dan dia meniatkan untuk beberapa kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian sampai di masjid, ketika dia melepaskan sendalnya, dia sudah melepaskan semua urusan dunianya. Jadi dia menghadirkan hati
saya lepas sendal ini, semua urusan dunia juga tinggal di luar. Saya tidak bawa masuk ke dalam masjid. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, kalau belum qomat, dia berdoa di antara azan dan iqamat. Begitu qomat dikumandangkan, dia menghadap kiblat, kemudian dia menghadirkan niat lagi, dia fokus pengen sholat apa. Kemudian takbir, ya, kemudian takbir, masya Allah, ya, maka semua sudah, insya Allah kalau dia lakukan dengan demikian, maka akan membantu dia khusyuk ketika sholat. Ternyata di dalam sholat kok buyar, ya. Dari awal sudah khusyuk, tapi dalam sholat kok buyar. Maka dia berusaha melawannya, dia berusaha melawan lagi supaya bisa fokus lagi. Buyar lagi, dia melawan lagi supaya fokus lagi. Di antara caranya ya kita berusaha mengikuti bacaannya imam. Ya, surat yang dibaca oleh imam kita berusaha mendengarkan, atau apalagi kalau kita paham maknanya kita berusaha merenungkan maknanya. Nah, dengan demikian itu mengalihkan kita dari pikiran-pikiran di luar sholat. Jadi berusaha memahami bacaan imam. Nah, baik. Nah, kalau dia belum bisa memahami bacaan imam, ya dia berusaha paling tidak menikmati bacaan imam tersebut. Ya, dia menikmati bacaan imam, ya, ayat Al-Quran yang dibacakan, dia coba berusaha menikmati. Dengan demikian dia bisa terbantu untuk fokus dalam sholat. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang yang dari awal memang tidak ada fokus sama sekali, berarti dia wajib mengulangi sholatnya. Jadi sampai awal dari takbir sampai salam kok niatnya di luar sholat semuanya, nggak fokus sama sekali, orang seperti ini wajib mengulangi sholat. Karena inti sholatnya sudah tidak ada. Inti sholat itu kan kita mengingat Allah, tapi ini tidak ada sama sekali. Ya, walaupun mungkin kewajibannya sudah gugur, tapi pahalanya tidak dia dapatkan, maka dia wajib mengulangi sholatnya tersebut. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua tentang apa tadi Pak ya? Tidur, apakah membatalkan sholat? Baik, yang dianggap membatalkan sholat itu kalau orang itu memang dianggap tidur, atau secara istilah kita dia sudah dianggap tidur. Nah, orang kalau tidur dalam kondisi duduk, apalagi tidurnya hanya tidur ayam, ya, tidur bangun, tidur bentar, sadar lagi, tidur lagi. Ini secara kebiasaan kita itu tidak dianggap orang yang tidur. Orang yang dianggap tidur itu apa? Dia baring, kemudian tarik selimut. Nah, itu kan orang dianggap baru kita katakan dia tidur gitu. Ya, kalau cuma rebahan, ya memang niatnya tidak tidur, tapi ketiduran sebentar, ini juga tidak dianggap tidur. Jadi dianggap tidur itu kalau sudah betul-betul memang secara tradisi kita dia tidur dari awal yang sudah niat tidur. Nah, itu baru dianggap tidur. Tapi kalau cuma ketiduran, nah ketiduran itu apakah ketika duduk ataupun berbaring, ketiduran saja, maka ini tidak dianggap tidur. Kecuali kalau ketidurnya kemudian bablas. Nah, itu ya tidur namanya. Ya. Kalau ketiduran 10 menit, 15 menit, 20 menit, dia bangun lagi. Nah, itu namanya ketiduran. Kalau ketiduran tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Yang dianggap membatalkan wudhu itu kalau tidur, ya. Karena biasanya orang yang tidur itu dia tidak tahu apa yang, mohon maaf, keluar, ya, angin yang keluar dia tidak tahu. Tangannya lari kemana-mana juga dia tidak tahu. Mungkin memegang yang najis atau memegang bagian-bagian yang najis juga mungkin dia tidak tahu. Nah, ini ketika tidur dikhawatirkan demikian, ya, karena kata sebagian ulama kalau mata itu terkunci maka ada yang terbuka, ya, makanya bagian belakangnya akan terbuka sehingga mudah untuk mengeluarkan angin misalkan. Dan kalau dalam kondisi orang yang tidur dia tidak tahu ketika dia buang angin. Adapun tertidur, apalagi sedang duduk, maka tidak membatalkan wudhu. Ya. Kenapa? Karena para sahabat dahulu juga menunggu Rasulullah SAW sholat Isya, mereka juga terkantuk-kantuk, bahkan ada yang ketiduran sambil menunggu
keluar Rasulullah dari rumah beliau untuk sholat Isya. Ini menjadi dalil kalau ketiduran yang seperti ini yang sifatnya ringan tidak membatalkan wudu. Seperti orang mendengarkan khutbah misalkan, mendengarkan khutbah Jumat kadang ketiduran ya. Tapi ini tidak dianggap tidur ya. Nah, tidak membatalkan wudu. Allahu a'lam bishawab. Okay. Baik, barangkali cukup sekian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.